Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Adi Nugraha. Kita bisa lihat di sini ada sebuah program, yaitu program perkalian, yang kalau misalkan kita jalankan atau kita run, maka akan jadi seperti ini. Selamat datang di perkalian. Kita masukin inputnya, masukkan angka pertama, angka kedua, dan keluar hasilnya. Program ini sudah saya buatkan dalam 10 bahasa pemrograman yang berbeda-beda, dan di video ini saya akan jelaskan satu persatu. So, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama dalam bahasa pemrograman Pascal. Ngomong-ngomong, saya jelaskannya akan secara singkat-singkat saja ya, supaya gak terlalu panjang videonya. Ya, sebenarnya bakal panjang juga sih videonya. Oke, awal-awal kita kasih nama programnya ya di Pascal. Di sini saya kasih nama perkalian, kalian terserah mau kasih nama apa. Lalu kita ketik usage CRT. Lalu kita buat variabelnya. Di sini saya buatkan 3 variabel ya, dengan nama pertama, kedua, dan kali. Dan untuk di Pascal, ini kalau misalkan mau ketik tipe datanya, itu setelah kita buat variabel. Jadi di sini satu baris nih. Kita tinggal ketik titik 2, terus tipe datanya apa. Dan di sini diketik tipe data integer, yaitu fungsinya untuk bilangan bulat. Terus kita ketik begin. Lalu kita ketik ini nih, di baris kelima. Lalu di sini saya ketikkan write ln. Ini fungsinya untuk memanggil. Di sini saya panggil selamat datang di perkalian. Dan baris ketujuh saya ketik juga write. Ini fungsinya juga untuk manggil ya, sama. Dan saya ketik di sini masukkan angka ke 1. Nah, bedanya apa write ln sama write? Write ln ini artinya itu write line ya. Jadi ini tuh memanggil satu baris penuh gitu. Jadi untuk baris yang jadi kode baris yang 7 nih, yang write ini yang masukkan angka ke 1, itu akan berada di baris baru gitu. Lalu di sini saya ketik di sini read ln atau read line ya. Lalu variabel yang akan menampung inputnya. Sini variabel yang namanya pertama. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Di kode baris 7 dan 8 itu kan ln itu ada di read ya. Itu berarti kata-kata masukkan angka ke 1 ini akan menyatu dengan inputnya. Jadi inputnya akan di samping kata ini nih. Kayak gitu. Terus di baris ke 9 dan 10 itu sama aja sih sebenarnya, sama baris yang 7 dan 8. Cuman bedanya ini untuk variabel yang namanya kedua. Gitu. Dan untuk baris ke 11, sini saya ketikkan nama variabel yang kali dan saya isikan dengan nama variabel pertama dikali nama variabel kedua. Dan untuk perkalian simbolnya dengan bintang ya. Lalu di baris ke-12 saya di sini ketikkan write untuk memanggil. Kalimat hasilnya adalah lalu di sini saya ketik write lagi untuk memanggil variabel yang namanya kali, yang isinya ekspresi perkalian pertama kali kedua. Lalu n. Selesai. Selanjutnya dalam bahasa pemrograman Python. Di Python ini simple banget ya. Sini saya langsung ketikkan print atau artinya saya panggil. Sini saya memanggil kata-kata selamat datang di perkalian. Dan ngomong-ngomong ya, di Python itu gak perlu titik koma. Jadi simple. Terus di baris kedua, di sini saya buat sebuah variabel dengan nama pertama. Terus variabel ini saya akan input atau saya akan masukkan sebuah data ke variabel ini. Dan di sini langsung ketikkan input. Terus berbarengan dengan saya panggil kata masukkan angka pertama. Terus selanjutnya sama aja di baris ketiga. Saya buatkan sebuah variabel dengan nama kedua. Terus input. Terus panggil kata masukkan angka kedua. Dan baris terakhir itu saya ketikkan di sini print. Saya panggil kata hasilnya adalah. Lalu saya tuliskan di sini tipe data untuk variabel yang sudah saya buat. Tipe datanya di sini int
artinya integer ya. Int, terus nama variabelnya. Dan kedua variabel ini saya akan kalikan. Yang simbolnya sama aja kayak di Pascal, simbolnya itu dengan bintang. Jadi variabel pertama dengan nama pertama akan dikali dengan variabel dengan nama kedua. Dan selesai. Selanjutnya dalam bahasa Ruby. Di sini langsung saja kita ketikkan puts, artinya kita akan memanggil, dan di sini saya memanggil kata-kata selamat datang di perkalian. Dan di baris kedua, di sini ketikkan print, artinya sama aja memanggil ya. Sini memanggil kata-kata masukkan angka pertama. Dan bedanya puts sama print, puts ini memanggil sebaris penuh. Jadi gini. Karena di baris pertama pakai puts, maka di baris kedua yang print ini akan menjadi baris baru. Jadi kata selamat datang dengan kata masukkan angka itu gak bakalan menyatu. Terus di baris ketiga, di sini saya membuat sebuah variabel dengan nama pertama yang akan menerima input, dan kode inputnya kayak gini. Gets .com.to garis bawah i. To i ini merupakan, jadi gini, to itu kayak tipe data gitu. Jadi i ini merupakan sebuah tipe data, yaitu tipe data integer. Terus di baris keempat dan kelima ini sama aja ya kayak yang tadi. Di baris keempat saya panggilkan masukkan angka kedua. Terus di baris kelima saya buatkan sebuah variabel dengan nama kedua yang akan menerima input dengan kode input yang sama. Terus di baris keenam print, panggilkan hasilnya adalah. Lalu di baris terakhir print, saya panggilkan variabel yang akan dikalikan. Di sini variabel dengan nama pertama dan kedua akan dikalikan, dan dikalikannya dengan simbol bintang. Oke, selanjutnya dalam bahasa PHP atau PHP. Di sini, awal-awal kita harus ketikkan kayak gini nih. Tanda-tanya PHP. Dan untuk baris ke-9 ya, ini sebenarnya nyatu dengan baris ke-1 ya, kodenya. Terus untuk baris ke-2 sampai 8, ini merupakan isi dari kode PHP ini. Oke, baris kedua. Di sini saya ketikkan echo. Echo ini merupakan artinya itu memanggil. Di sini saya panggilkan kalimat selamat datang di perkalian dengan /n. Terus di baris ketiga, di sini saya echo lagi, panggilkan masukkan angka pertama. Nah, karena di baris kedua itu pakai /n, maka baris ketiga merupakan baris baru. Oke, yang keempat. Di sini saya buatkan sebuah variabel dengan nama pertama. Dan untuk membuat sebuah variabel di PHP, kita harus awali dengan simbol $. Dan di sini, variabel ini akan menerima input. Dan inputnya, kodenya itu seperti ini. Trim, fgets, stdin, dengan menggunakan kurung buka, kurung tutup. Kayak gitu. Terus, di baris kelima dan 6, itu sama aja ya. Baris kelima, saya panggilkan masukkan angka kedua. Baris ke-6 saya buatkan sebuah variabel dengan nama kedua yang akan menerima input dan kodenya sama kayak yang tadi. Terus di baris ke-7 saya buatkan nih satu lagi variabel dengan nama perkalian, dengan isinya adalah variabel dengan nama pertama dikali dengan variabel nama kedua. Dan seperti biasa, untuk perkalian itu simbolnya pakai bintang. Dan baris terakhir, yang ke-8 nih, saya ketikkan echo. Di sini saya panggilkan kalimat hasilnya adalah, dan di sini saya panggilkan juga variabel perkalian yang isinya ekspresi ini. Selesai. Selanjutnya adalah bahasa C. Awal-awal kita harus ketikkan ini nih, pagar include stdio ketika kayak gini. Lalu kita ketikkan in main, kurung buka kurung tutup, jangan lupa kurung kurawal, dan di sini kurung kurawal penutupnya ada di baris 11. Maksudnya gini, di baris ketiga sampai 10 ini merupakan isi dari in main ini nih, kayak gitu. Lalu di baris ketiga saya buat variabelnya. Di sini ketikkan dulu tipe datanya, ini merupakan tipe data integer. Lalu di sini saya buat variabel dengan nama pertama, kedua, dan perkalian. Lalu di baris keempat, sini ada printf. Printf ini merupakan artinya memanggil. Di sini saya panggilkan selamat datang di perkalian dengan akhiran /n. Maka
kalau misalkan di sini akhiran /n, sini printf yang ini merupakan garis baru. Sini saya panggilkan, masukkan angka pertama, lalu di baris ke-6 scanf. Ini merupakan kode dari input untuk C ya, bahasa C. Lalu di sini kita ketikkan %i, ini merupakan simbol dari data, simbol tipe data integer ya. Terus koma, lalu di sini ketikkan variabel yang akan menampung inputnya. Dan jangan lupa diawali dengan simbol dan. Baris ke-7 sampai 8 ini sama aja ya, kayak yang 5, 6. Cuman bedanya ini untuk variabel yang namanya kedua. Kayak gitu. Lalu di baris ke-9, di sini saya ketikkan variabel yang namanya perkalian dan diisikan dengan variabel dengan nama pertama dikali yang namanya kedua. Lalu di baris ke-10 kita panggil nih printf, panggil hasilnya adalah. Lalu di sini ketikan %i, ini simbol dari integer. Lalu di sini koma, ketikan variabel yang namanya perkalian, yang isinya ekspresi perkalian yang ini nih. Gitu. Selesai. Selanjutnya dalam bahasa C++. Di sini kita harus ketikkan pagar include iStream. Ini seperti bahasa C ya, cuman bedanya iStream. Terus kita ketikkan using namespace std. Lalu kita ketikkan in main, kurung buka, kurung tutup. Dan jangan lupa kurung kurawalnya di sini. Lalu diisi in main ya. Kita ketikkan dulu di baris keempat, kita buatkan dulu variabelnya. Sebelum itu kita ketikkan dulu tipe datanya. Di sini integer ya. Di sini saya buat variabel dengan nama pertama, kedua, dan perkalian. Lalu di baris kelima saya ketikkan cout. Cout ini artinya console out. Fungsinya untuk memanggil ya. Sini saya panggilkan kalimat selamat datang di perkalian, lalu end line atau garis baru. Di baris ke-6 saya cout lagi. Saya panggilkan di sini masukkan angka pertama dan end line. Dan di baris ke-7 ini ada sin. Sin ini singkatan dari console input, artinya untuk menginput. Jadi data yang akan diinput itu dimasukkan ke dalam variabel yang pertama nih, yang ini. Oke. Di baris ke-8 sama 9 itu sama aja kayak baris ke-6 sama ke-7. Cuman bedanya ini untuk variabel yang namanya kedua. Kayak gitu. Sama aja ya, untuk angka kedua ya. Oke. Di baris ke-10 kita ketikkan di sini variabel dengan nama perkalian, yang ini nih. Lalu kita isikan variabel itu dengan variabel dengan nama pertama dikali variabel dengan nama kedua. Dikalinya dengan simbol bintang ya. Lalu di baris 11 cout lagi. Cout kita panggil kalimat hasilnya adalah. Lalu kita panggil variabel dengan nama perkalian. Yang isinya adalah ekspresi perkalian yang ini. Lalu end line. Selesai. Oke, selanjutnya dalam bahasa C#. Di sini kita awali dengan ketikan using system. Lalu kita ketikkan class, terus nama kelasnya apa? Di sini saya kasih nama perkalian. Lalu di dalamnya kita ketikkan public static void main string kayak gini nih. Ya. Lalu di dalamnya kita akan buat program, bukan akan buat ya, udah dibuat ini. Kita buat program perkalian di sini. Sini di baris 7 saya buatkan variabelnya dulu di sini. Ini ketikkan dulu tipe datanya, yaitu integer untuk bilangan bulat ya. Lalu di sini saya buatkan 3 variabel, yaitu variabel dengan nama pertama, kedua, dan kali, lalu sama dengan 0. Terus di baris ke-8, sini ketikkan console.writeLine, maksudnya untuk memanggil. Sini saya panggilkan selamat datang di perkalian. Lalu di baris ke-9 sama aja ya di sini, cuman nggak pakai line. Yang berarti di baris 9 ini merupakan baris baru. Di sini saya panggilkan masukkan angka pertama. Lalu di baris ke-10, di sini saya buatkan program inputnya. Di sini diawali dengan kita ketikkan dulu nama variabelnya. Di sini saya ketikkan variabel dengan nama pertama. Lalu sama dengan, lalu di sini ketikkan tipe datanya, integer, titik parse, terus kurung buka, console, titik readline, terus kurung buka, kurung tutup kayak gini nih.
Lalu di baris 11 sama 12 ini sama aja sih, sama baris 9 10 ya. Cuman bedanya ini untuk variabel dengan nama kedua, ini untuk input angka kedua ya. Lalu di baris ke-13 di sini saya ketikkan variabel dengan nama kali, lalu diisikan dengan ekspresi perkalian. Di sini ekspresi perkaliannya yaitu mengkalikan variabel dengan nama pertama dan nama kedua. Lalu di baris terakhir, di sini kita ketikkan console.writeLine. Di sini saya panggilkan kalimat dengan variabelnya. Di sini saya jangan lupa ketikkan dulu simbol dollar ya. Lalu kita ketikkan kalimatnya. Lalu di sini untuk memanggil variabel ini kalian bisa menggunakan kurung kurawal kayak gini. Dan selesai. Selanjutnya dalam bahasa Java. Di sini di awal kalian ketikkan nih import Java kayak gini nih. Lalu kalian ketikkan public class, terus nama kelasnya apa, terserah kalian ya. Lalu di dalamnya kalian ketikkan public static void main string kayak gini nih. Lalu di dalam public static void ini kalian buat program perkaliannya. Di sini karena programnya itu pakai input ya, jadi kalian harus ketikkan scanner input sama dengan new scanner kurung buka system titik in kurung tutup kayak gini. Lalu setelah itu kalian buatkan variabelnya. Di sini diawali dengan ketikan dulu tipe datanya, sini integer ya. Lalu di sini saya buatkan 3 variabel dengan nama pertama, kedua, dan kali. Setelah itu ketikkan system.out.println, ini fungsinya untuk memanggil. Sini saya panggilkan kalimat selamat datang di perkalian. Lalu di baris 9 ini sama aja ya untuk memanggil, namun yang membedakan ini nggak pakai ln. Jadi di baris 9 ini merupakan baris baru ya. Sini saya panggilkan masukkan angka pertama. Setelah itu di baris 10 ini program inputnya. Sini diawali dengan kalian ketikkan dulu variabel yang akan menampung inputnya ya. Terus sama dengan input titik next, terus tipe datanya integer ya, terus kurung buka kurung tutup itu. Lalu di baris ke-11 sama 12 nih sama aja sih, sama dengan baris ke-9 dan 10. Ini cuma membedakan untuk menampung variabel yang untuk menampung angka yang kedua ya, dengan variabel yang namanya kedua di sini. Lalu di baris ke-13 ini saya ketikkan variabel dengan nama kali untuk diisi dengan ekspresi perkalian. Ini ekspresi perkaliannya, variabel dengan nama pertama dikali dengan nama kedua. Itu. Lalu di baris ke-14, sini saya ketikkan system.out.print. Lalu panggilkan di sini kalimatnya, hasilnya adalah sini berbarengan dengan kalian panggilkan variabel dengan ekspresi perkaliannya. Sini menggunakan tanda plus ya untuk menggabungkannya. Oke, selesai. Selanjutnya dalam bahasa sweep. Di sini langsung saja ketikkan print. Ini fungsinya untuk memanggil. Di sini saya panggilkan kalimat selamat datang di perkalian. Lalu baris kedua ini sama aja. Di sini saya panggilkan masukkan angka pertama. Lalu baris ketiga ini merupakan program inputnya. Di sini saya menggunakan let ya. Ini merupakan parameter untuk konstanta. Di sini saya buatkan variabel konstantanya n1. Kalian terserah mau kasih nama apa, mau apapun lah terserah ya. Terus sama dengan readline, kurung buka kurung tutup. Karena ini konstanta, jadi nilai yang dimasukkan ke dalam n1 ini ya merupakan nilai tetap. Jadi kalau misalkan kalian buat lagi nih program di bawahnya itu untuk mengubah nilai yang udah diinput ini di n1 ini, misalkan programnya akan error karena emang konstanta itu nilai tetap, gak bisa diubah gitu. Lalu baris keempat dan 5 ini sama aja. Kalian di baris kelima nih kalian buat lagi nih variabel konstantanya, terserah kasih nama apa. Di sini saya n2 terus sama dengan readline kayak gitu. Lalu di baris ke-6 sini buat variabel. Sini saya buatkan variabel dengan nama pertama yang akan saya masukkan variabel konstanta yang S1 ini gitu. Jadi kalian ketikkan nih sama dengan terus ini tipe datanya integer ya, terus kurung buka n1 dan jangan lupa pakai tanda seru terus kurung tutup. Terus baris ke-7 ini sama aja. Ini saya buatkan program dengan nama kedua yang diisikan dengan
variabel konstanta N2. Dan sama aja kayak gini. Oke. Baris ke-8 di sini saya buat lagi nih satu lagi variabel dengan nama kali yang isinya adalah variabel dengan nama pertama itu dikali dengan variabel dengan nama kedua. Di sini kalian jangan lupa pakai tanda seru untuk akhiran variabelnya, lalu dikalikan dengan simbol bintang. Lalu di baris 9 nih, saya panggilkan kalimat hasilnya adalah, lalu di baris ke-10 saya panggilkan variabel dengan nama kali yang isinya adalah ekspresi perkalian yang tadi, yang ini. Selesai. Ini dalam bahasa Go. Ini yang terakhir ya. Bahasa Go atau kita sering sebut juga Golang. Sini di awal kita ketikkan package main, lalu import fnt kayak gini. Lalu kita ketikkan function main. Di sini tulisannya bukan function ya. Ini func. Terus kurung buka, kurung tutup. Terus isinya kita buat program perkalian. Sini di awal kita buat dulu nih variabelnya. Sini ketikkan var, lalu di sini saya buatkan 3 variabel dengan nama pertama, kedua, dan kali. Lalu ketikkan tipe datanya di sini, integer ya. Lalu di baris kelima, kita ketikkan fnt.println. Ini fungsinya untuk memanggil. Sini saya panggilkan kalimat selamat datang di perkalian. Lalu di sini di baris ke-6, ini sama aja, cuman ini bukan print ln, ini print f. Yang membedakan adalah yang print ln ini merupakan memanggil sebaris penuh. Jadi yang print f ini merupakan baris baru ya. Ini saya panggilkan masukkan angka pertama. Lalu di baris ke-7, ini merupakan program inputnya. Sini saya ketikkan fnt.scan, terus kita kurung buka. Sini ketikkan simbol dan dengan variabel yang akan menampung inputnya. Yang akan menampung angka pertama ya. Di sini saya menggunakan variabel dengan nama pertama. Oke. Lalu di baris ke-8 dan 9, ini sama aja. Di baris ke-9 kalian ketikkan di sini simbol dan lalu ketikkan variabel yang akan menampung angka kedua. Di sini saya memakai variabel dengan nama kedua. Dan kalau misalkan kalian jangan lupa ya, kalian kalau misalkan mau tuliskan scan, print, ini harus diawali dengan huruf kapital ya. Lalu di baris ke-10 ini saya ketikkan variabel yang ketiga, yaitu variabel dengan nama kali yang diisikan dengan ekspresi perkalian antara variabel nama pertama dan nama kedua. Sini perkaliannya menggunakan simbol kali ya, simbol bintang. Oke, yang terakhir kalian ketikkan fnt.printf ya. Ini kita panggilkan kalimat hasilnya adalah, lalu sini kalian ketikkan %d. Ini adalah mengubah format string menjadi format string numerik. Di sini /n, kalian terserah mau pakai atau enggak. Ini untuk sebaris penuh ya, kayak gitu. Terus koma, terus kita panggilkan variabel dengan nama kali yang isinya adalah perkalian, ekspresi perkalian yang ini nih. Oke, selesai. Oke, sampai sini saja video dari saya. Dan bila ada salah dalam penyampaiannya, silakan komen. Dan bila kalian suka dengan video ini, silakan like. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.